Saya Olivia Febri. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan eh, diskusi aja ya Bu, berbagi pengalaman begitu. Dan saya akan menyampaikan beberapa hal mungkin yang sedikit tentang kesiapan pekerja dan soft skill-nya ya untuk remaja. Nah, benar yang disampaikan Mas Wicak tadi, saya berdinas di SMK Negeri 1 Surabaya saat ini. Mas bisa berganti slide-nya. Oke, terima kasih. Di tahun 2008, saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Negeri Malang. Begitu, dari sarjana psikologi. Berikutnya, di tahun 2022, saya menyelesaikan studi yang kedua di Universitas 17 Agustus Surabaya. Begitu. Nah, bagaimana nih, Mas? Tolong slide berikutnya. Ya, bagaimana nih perasaan Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan parenting hari ini? Mungkin ada yang mau bercerita? Silakan Bapak dan Ibu, apa sih ini ya, apa namanya perasaannya pada malam hari ini ya mengikuti kegiatan ini. Kira-kira mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau bercerita, bisa silakan atau bisa diketikkan di kolom chat. Monggo Bapak Oh, dan Ibu. itu ada Nah, ada dari Ibu Sapta Desi, Ibu Olive, semangat katanya. Semangat semangat. 45 ini. Apa nih Bu yang bikin semangat Bu? Iya, apa nih Bu yang bikin semangat dari Ibu Sapta Desi? Oke, ya mungkin ini ya. Ini Oke, kita saling berbagi di waktu sela-sela waktu rehat kita siap. menimba ilmu lainnya gitu ya Mas. Nah, bisa dilanjutkan Mas? Ya, siap. Nah, di materi mengenal kesiapan bekerja untuk remaja ini, nanti eh, Bapak Ibu kami harapkan dapat mengenal nih apa sih kesiapan kerja itu. Berikutnya Bapak Ibu eh, mampu menumbuhkan pola asuh yang support untuk kesiapan kerja remaja. Selain itu, Bapak Ibu nanti akan mengetahui soft skill apa sih yang dapat menunjang kesiapan kerja itu. Juga memahami pentingnya soft skill itu, sehingga dapat memberikan pola asuh yang tepat terhadap para remaja kita. Begitu. Nah, kita lanjut ke keluarga, Mas. Oke, oh ya. Nanti kita kira-kira 1 jam ya. Oh, mengenal Cindra. Terima kasih, Bu Sapta. Terima kasih responnya dan agenda kita. Nanti insya Allah pemaparan materi kita sekitar 30 menit. Berikutnya, kita lanjut diskusi aja selanjutnya. Ya, sebelum kita memulai, kita bisa, Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir dulu. Ada juga asesmen ya, ya Mas Wicak ya. Ya, ya, benar, Bu. Bisa Saya dibantu share share di linknya mungkin di chat ya. chatbox. Siap, biar lebih mudah. Boleh Di link di di chatbox. chat box ya, Bapak dan Ibu. Oke. Untukku to ya dipilih wong 4.000 mau ketok menjerone apik apa ora aku ya urung. Ini percakapan orang Semarang begini ya. Ya, Bu, begitu. Kalau orang Surabaya gimana, Bu Oleh? Ya khas. Beda ya, Kalau Bu ya? ya Khas ya? khas kental Jawanya itu dapat. Iya, kalau orang Beda Mas? Surabaya. Beda mungkin? Beda. Kan Oke, ya. ngene kan ora ketok. Ora ta? Dewe Ya, ora sudah ketok. saya share Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi minta jadi di Ora ta? sela-sela kegiatan ya, Jelas bisa yang perlu kita dewe ora. isi daftar hadirnya di situ dan juga ada sedikit ini Ora ngono. ujian Tes. sederhana dan juga ada Ini
ada apa namanya umpan balik ya begitu untuk kegiatan tersebut. Siap. Saya lanjut ya, Bapak dan Ibu. Silahkan. Oke. Lanjut slide berikutnya. Mas Wicak bisa minta tolong berganti slide berikutnya. Oke. Bapak Ini Ibu, ya, di komitmen kelas Mas di sesi parenting kita kali ini ya, oh ya, ini. iya. Oke. Kita akan membangun komitmen bersama begitu ya, supaya jelas gitu gimana rules-nya. Jadi yang pertama, saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, sehingga Bapak Ibu tuh mendapatkan pengetahuan yang utuh, begitu nggak separuh-paruh, begitu. Yang kedua, mungkin bisa menuliskan nama aslinya di ini ya, di partisipan ya. Berikutnya kita saling menghargai. Saya harap Bapak Ibu juga bisa berperan aktif di kegiatan ini. Kalau bisa dan memungkinkan, bisa on time, begitu akan menambah semangat saya dan juga semangat yang lain. Berikutnya, oh ya, penggunaan mikrofon begitu ya. Apabila sesi diskusi nanti, Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofon, apa bisa bisa juga dengan mengangkat tangan begitu, dan juga berbahasa dengan sopan, G, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan mulai masuk. Bagaimana sudah siap kita masuk ke sesi berikutnya nih? Sesi intinya, Bapak Ibu. Siap, laksanakan. Bapak Ibu ini hanya sesi berbagi ya. Berbagi aja, bukan bermaksud menggurui. Jadi kita saling belajar, begitu ya. Ya, saya mengingatkan kembali nih tentang keluarga, Bapak Ibu. Ya, Mas. Oke, keluarga nih. Mohon izin nih saya mengingatkan tentang keluarga. Mengingatkan kembali, keluarga itu perannya sangat penting, Bapak Ibu, untuk remaja. Ah, dari keluarga ini, para remaja itu tahu bagaimana akan bersikap, mungkin bersikap terhadap teman, bersikap terhadap orang yang lebih dewasa, gitu. Bagaimana cara mengendalikan emosi. Juga mereka akan memahami bagaimana cara menunjukkan kasih sayang, cara bekerja sama. Mereka juga akan memahami apa sih hak-haknya, apa sih kewajibannya, sehingga mereka dapat tumbuh itu dengan optimal. Keluarga sumbernya. Saat mereka terjatuh, support keluarga yang mereka butuhkan. Saat mereka bangun, mereka sukses, keluargalah yang berada mendorong di belakangnya. Begitu, gitu. Nah, bergeser, Mas. Oke. Ah, mungkin Bapak Ibu sedikit banyak sih saya mengulang kembali. Kalau berbicara tentang kehidupan, kalau kita lebih saya fisikkan remaja begitu, ada tiga hal begitu ya, tiga istilah. Ada istilah tugas perkembangan, ada kematangan, dan ada kesiapan begitu. Apa sih tugas perkembangan itu? Tugas perkembangan itu tugas-tugas mereka di masa remaja yang harus terpenuhi. Apabila itu terlampaui dengan sempurna, maka akan menjadi PR untuk tugas masa perkembangan berikutnya. Nah, kalau remaja, maka akan menjadi PR di masa dewasa. Makanya tugas-tugas itu harus terselesaikan pada masanya. Nah, apabila tugas perkembangan ini dilalui oleh para remaja itu dengan baik, maka hal itu akan menunjang kematangannya. Kematangan itu apa sih, Bu? Yaitu kematangan itu perkembangan manusia secara fisik dan psikis. Tubuh, jiwa, raganya siap untuk menerima. Nah, apabila kematangan ini tercapai, tugas pengembangan selesai, maka remaja itu akan siap, akan memiliki kesiapan. Kesiapan untuk apa? Kesiapan untuk berperilaku, menerima, atau merespon
terhadap apapun yang akan dihadapinya. Dia sudah siap. Begitu. Lanjutnya, Mas. Nah, apa sih kesiapan kerja itu? Oh ya. Terus bagaimana nih Bu Olive peran orang tua dalam mendukung perkembangan remaja? Nah, sebagai banyak sih Bu, ini hanya beberapa aja yang disebutkan begitu. Nah, contohnya yang mungkin saya bisa bahas sedikit aja adalah role model begitu. Kalau maaf mungkin di Muslim kita ingin anak kita mungkin rajin sholatnya dan rajin ngajinya, ya kita bentuk dari keluarga dulu. Bapak Ibu akan menjadi role model begitu ya. Jadi kalau kita ingin anak kita rajin sholat, ya berikan contoh di rumah bagaimana sholat 5 waktu dan libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan. Mungkin bisa juga dengan sholat berjamaah begitu. Nah, bisa juga dengan ketika menjadi pemberi pertimbangan nih Bapak Ibu. Semisal kita makan di luar begitu. Mau makan apa nih Kak? Terserah Mama. Nah, terserah Mama. Oh, kita butuh butuh masukan ini. Nah, kalau kita terbiasa diskusi, mereka terbiasa mengungkapkan gagasan idenya, nah, maka akan menjadi teman atau sahabat. Begitu. Monggo Mas, dilanjut. Nah, kita masuk ke kesiapan kerja ya Bapak Ibu. Kesiapan kerja ini dapat didefinisikan nih sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuannya. Semisal, ah, anak itu ada tugas dari gurunya harus selesai pada jam terakhir. Padahal di mapel-mapel lain dia bisa dia juga ada tugas yang sama begitu. Nah, dia bisa mengatur waktunya, dia bisa memotivasi dirinya hingga tugas-tugas itu terselesaikan dengan baik. Nah, berarti dia juga sudah siap menerima tugas dari gurunya. Itu kalau dari guru. Nah, kalau di dunia kerja, kesiapan kerja ini dapat kita lihat dari bagaimana dia bersosialisasi dengan temannya, bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, hasil kolaborasinya bagus, tugas-tugas terselesaikan. Nah, juga mungkin bagaimana dia dapat berinteraksi dalam dunia kerja tersebut. Nah, tidak banyak masalah yang muncul. Nah, itu ciri-ciri anak-anak yang sudah siap terjun ke dunia kerja. Begitu. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk mencapai ini, nah, remaja itu butuh dua keterampilan, Bapak Ibu. Mungkin ini sudah sering digaungkan ya. Ada hard skill dan soft skill. Dua itu. Mereka saling mendukung. Nah, selanjutnya di hard skill ini, di hard skill ini, ah, remaja akan mendapatkan keterampilan teknis gitu ya. Keterampilan teknis ini, semisalnya nih, ketika anak itu magang ya, magang di dunia kerja. Ternyata di dunia kerja itu menggunakan aplikasi X begitu. Sudah, pihak magang hanya mengajari bagaimana mengoperasikan, melakukannya selesai. Sekejap anak-anak sudah tahu, sudah memiliki hard skill begitu. Sebentar mereka diajari berikan pelatihan bisa. Berbeda dengan soft skill. Soft skill ini melengkapi hard skill. Soft skill ini yang mengkombinasikan bagaimana hard skill yang dia miliki itu dapat berperan lebih optimal terhadap dirinya, terhadap dunia kerja, maupun terhadap perkembangan jiwanya. Nah, nanti kita akan berbicara 5 jenis soft skill, begitu ya. Kita akan berbicara tentang konsep diri positif, pengendalian diri, kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan keterampilan sosial. Begitu ya. Silahkan, Mas. Oke. Jadi,
soft skill yang kita bahas ada 5 ya Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini. Ada konsep diri positif, ada pengendalian diri, berpikir kritis, keterampilan komunikasi, dan keterampilan bersosialisasi. Begitu ya. Nah, kita akan kupas satu-satu nih. Kita akan kupas tentang konsep diri positif nih yang pertama. Alurnya searah jarum jam ya. Remaja yang memiliki konsep diri positif ini pasti dia sudah memiliki percaya diri yang tinggi. Nggak mudah loh punya percaya diri yang tinggi ini. Dia harus mengenali dulu bagaimana karakter positif saya, karakter negatif saya, bagaimana pemahaman saya secara fisik, bagaimana kelebihan dan kekurangan saya. Itu dia tahu betul dan bagaimana optimalkannya dia tahu betul. Setelah itu dia tahu betul tentang kondisi dirinya, maka muncullah konsep diri positif ini. Sehingga muncul rasa percaya diri yang tinggi. Nah, percaya diri yang tinggi ini membantunya dalam memberikan keyakinan diri. Aku bisa nih menyelesaikan masalah ini. Terkadang sih ah, ada anak yang mudah menceritakannya maupun anak yang nggak mudah menceritakannya. Nah, percayaan diri ini yang membantu dia menyelesaikan masalahnya. Recording in progress. Begitu. Nah, ketika dia bisa menyelesaikan masalahnya yang sedang dia hadapi, berarti kita sedang membantu dirinya itu dapat mengendalikan diri. Gitu ya. Pengendalian diri apa sih yang sudah dimiliki anak itu apabila berhasil menyelesaikan masalah? Nah, apabila berhasil menyelesaikan masalah, berarti anak itu sudah memiliki kemampuan untuk menunda kesenangan sesaat. Gitu ya. Dia juga sudah punya kemampuan untuk menghadapi ini, tantangan dan tekanan. Berarti juga remaja itu punya soft skill tidak mudah menyerah, mampu mengelola stres. Nah, apabila tingkatannya sudah bagus begitu, perlahan tapi pasti percaya diri yang positif, berpengaruh pada pengendalian diri. Di pengendalian diri itu dia dapat menunda kesenangannya, tahu mana yang prioritas, mana yang eh, di level-level berikutnya, maka dia akan meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi tantangannya. Dalam menghadapi tantangan muncullah jiwa tidak mudah menyerah itu. Terkadang muncul juga stres, dia juga bisa menyelesaikannya. Dari semua rangkaian itu, akhirnya muncullah ide-ide kritis gitu loh. Pola pikir yang kritis. Dari pemahaman yang dia dapatkan dari seluruh soft skill di atas. Nah, soft skill yang ketiga ini kan berpikir kreatif ya, berpikir kritis ya Bapak Ibu. Nah, di soft skill ini nih, remaja nih mulai belajar mencari solusi-solusi kreatif terhadap permasalahan mereka hadapi. Baik di tempat kerja, baik di sekolah, bagaimana dalam perilaku sosial. Mereka mulai berpikir nih, kan terkadang nih, berpikir kritis ini tuh mereka melihatnya sesuatu hal, suatu masalah atau ide itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu yang jarang difahami oleh ini ya, orang umum gitu. Nggak umum ya ide kritisnya, padahal ide kritis itu tidak semua orang mudah untuk mengungkapkannya. Dengan dia sudah mengungkapkannya, berarti dia sudah bisa mengendalikan dirinya, gitu ya. Nah, dengan dia mengungkapkannya, berarti dia sudah meningkatkan keterampilan komunikasinya. Keterampilan komunikasi ini kan semakin meningkat, gitu ya Bapak Ibu. Apabila kita mungkin sering berdiskusi dengan orang lain,
Atau mungkin bisa juga kita ikuti kelas-kelas yang menambah wawasan kita bagaimana cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Begitu ya. Mungkin di keterampilan komunikasi ini mereka akan semakin eh, pintar ya dalam mengekspresikan gagasannya, tidak frontal. Mungkin maksudnya adalah seperti itu, tapi pemilihan kata-katanya itu pas. Nah, begitu. Maksudnya seperti itu, tapi memberikan kata-kata, intonasi, bahasa, gesturnya itu dengan bahasa yang baik. Sehingga apa yang disampaikan mungkin tidak menyakiti hati orang lain, tapi dapat tersampaikan dengan bagus begitu. Selain itu, dengan meningkatnya keterampilan komunikasi ini, eh, tentu dia akan meningkatkan juga keterampilan mendengar aktifnya nih. Karena kita tidak dapat berkomunikasi kalau tidak, maksudnya kalau keterampilan komunikasi kita ya belum apa ya, belum aktif begitu. Jadi kalau ada yang mau cerita, oh aku mau ngambil hal yang sama, pengen cerita aja. Nah, kita ingin berkomunikasi yang baik, maka kita tingkatkan nih keterampilan mendengar aktifnya. Dengan kita mendengar aktif berarti kan silent dan listen ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada yang berbicara, kita silent mendengarkan. Nah, ketika mau berbicara maka silent, diam dan mendengarkan. Nah, apabila hal itu sudah berkembang dengan bagus, maka muncullah nih soft skill juga saling menghargai. Nah, menghargainya muncul, maka kita dapat meningkatkan empati. Hmm. Empati inilah yang akan memperkuat hubungan sosial nih. Oh iya, dia mungkin kenapa ya si Bu Olive sekarang kok ini tadi biasanya nggak gitu. Kenapa kok sekarang jadi begini adanya? Oh, mungkin tadi Bu Olive kepanasan dari luar. Jadinya apa nadanya sedang agak tinggi. Oke, empatinya muncul, ya kan? Nah, pemahaman hal itu yang akan memperkuat hubungan sosial baik sama teman maupun rekan kerja maupun terhadap atasan tempat dunia kerja. Akhirnya kita sampai di keterampilan yang kelima. Soft skill yang kelima, keterampilan bersosialisasi gitu ya Bu Pak Ibu. Eh, dunia kerja ini tempat kita bertemu ya dengan berbagai latar belakang. Kita nggak bisa memilih ya mau bekerja di mana, nanti teman kerjanya seperti apa. Jadi di dunia kerja itu berpotensi timbul konflik-konflik. Nah, kita apabila tadi 4 hal di atas sudah terlampaui dengan baik, insya Allah, maka keterampilan sosialisasinya ini juga baik gitu ya. Jadi, 5 soft skill ini saling melengkapi Bapak Ibu. Dunia industri itu saat ini membutuhkan tenaga kerja itu bukan hanya yang bisa teknis aja. Kalau teknis aja tuh ya gampang, ya kan? Tapi untuk memiliki soft skill yang baik, sikap yang baik, motivasi kerja yang tinggi, kemampuan bekerja sama, juga menjalin relasi, itu tidak semua anak memilikinya. Nah, tugas Bapak Ibu membantu mereka, memberikan support untuk memiliki hal itu, gitu. Lanjut, Mas, langsung ke slide permasalahan ya. Langsung langsung dulu. Langsung ke permasalahan, Mas. Oke. Nah, ini apa ya? Permasalahan yang terjadi sedikit aja saya tuliskan di sini tentang dunia kerja dan dunia pendidikan begitu. Jadi yang pertama ada kesenjangan begitu antara output lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Itu mungkin yang ini ya, yang terlihat
ekstrim begitu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, di beberapa tahun terakhir ini SMK, khususnya SMK ya, sudah melakukan sinkronisasi kurikulum ya Bu Hindun ya, sinkronisasi Iya, betul, kurikulum. Bu. Ya, jadi kita eh, datangkan atau kita bisa diskusi begitu perjurusan biasanya mereka diskusi apa sih materi-materi yang dibutuhkan oleh dunia kerja itu apa. Nah, materi itu yang langsung kita ambil, kita terapkan menjadi materi di SMK pada jurusan tersebut. Jadi, kita berusaha tidak ada gap antara kebutuhan dunia kerja dan pelajaran di sekolah. Itu sih yang sedang kita lakukan. Tapi semua berproses ya Bapak Ibu. Pelan-pelan insya Allah tapi pasti begitu. Nah, berikutnya nih, yang kedua, dunia kerja membutuhkan individu yang memiliki soft skill begitu. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin yang bekerja mungkin bisa juga memahaminya ya Bapak Ibu. Memiliki hard skill itu eh, lebih mudah dibandingkan soft skill. Ini nih beberapa ini ya, beberapa ketika kita datangkan dunia industri gitu pada sekolah, mereka menyampaikan pada kami, pada guru BK maupun guru-guru produktif maupun pada siswa kami, kalau hard skill itu mudah, kita tinggal kalau ada banyak rekrutannya banyak, kita tinggal berikan pelatihan di suatu tempat tertentu, OJT, selesai mereka sudah bisa melakukannya. Jadi mereka keluar dari pelatihan sudah punya keahlian. Kita tinggal cari keahlian yang paling bagus mana itu yang kita rekrut. Selesai. Tapi tidak dengan soft skill. Soft skill itu tidak tergantikan Bapak Ibu. Dia yang menunjang hard skill. Ya, begitu. Berikutnya ini ya. Yang ketiga, siswa tuh belum memiliki daya juang nih dalam pekerjaan. Coba kalau kita refleksi bersama nih, Bapak Ibu. Refleksi bersama, eh, kalau di rumah aja, anaknya banyak PR, terus dia mengeluh tentang banyak hal. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti opole opole. Apa yang bisa saya bantu begitu ya? Apa ya kita siapkan mungkin minumnya ya. Anu ya cemilannya apa ya biar dia support ya. Ya itu wujud wujud rasa sayang kasih sayang kita gitu ya pada mereka. Sehingga eh, mereka mungkin jadi kurang mengatur waktunya. Jadi makan, nggak makan, tugas selesai. Nah, orang tua kan support tuh. Kita nggak tega melihat anak itu terlalu keras. Nah, padahal dalam hal itu bukan yang kita nggak sayang, tapi bantuan kita tuh eh, terlalu berlebihan begitu. Akhirnya mungkin membuat mereka kurang memiliki daya juang. Tapi nggak sama ya setiap anak, karena setiap anak itu punya ciri khasnya sendiri, nggak sama gitu ya. Berikutnya yang keempat nih, eh, sekolah mementingkan prestasi akademik. Ini mohon maaf tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu, karena kebutuhan bagi yang bekerja mungkin ini kurang begitu berperan. Tapi bagi yang mau ke perguruan tinggi khususnya negeri, masih ini standar yang dibutuhkan, yang diminta oleh perguruan tinggi tersebut. Jadi dari jalur masuk mereka masih mementingkan prestasi akademik. Jadi support Bapak Ibu tidak hanya di soft skill saja, tapi motivasi belajar juga perlu dibantu untuk masuk begitu ya. Nah, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, dunia kerja itu membutuhkan individu yang terampil. Jelas. Jadi, eh, terampil itu merupakan kombinasi dari hard skill, soft skill, khususnya 5 soft skill yang tadi. Kalau itu dapat berkolaborasi dengan bagus, itu akan menunjang hard skill-nya. Maka akan muncul individu-individu yang terampil dan akan kelihatan kok Bapak Ibu, individu peserta didik atau calon pekerja itu yang memiliki hard skill dan hard skill soft skill itu kelihatan gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan diskusi-diskusi panjang ya Bapak Ibu. Tapi
kita bisa munculkan, sebelumnya kita lihat video nih yang akan ditanyakan oleh Mas Wicak. Terima kasih. Monggo Mas, silahkan. Aku minta landing page selesai sebelum kamu pulang ya. Hah? Landing page secara keseluruhan? Yep, no excuse. Kayaknya nggak mungkin ya Mbak. Soalnya kan itu perasaan proyeknya baru dikasih kemarin deh. Masa hari ini harus sudah selesai sih? Kan waktunya itu nggak segitu loh Mbak. Aku juga nggak bisa dipus ya Mbak. Mustahil banget kerja seharian, terus sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Nah, bagaimana Bapak Ibu setelah melihat film yang tadi ditanyakan oleh Mas Wicak? Ya, Gitu. mungkin Silahkan Mas. ada tanggapan dari Bapak dan Ibu dari video yang barusan tadi saya putarkan, atau mau saya putarkan sekali lagi mungkin? Boleh, Bu Olive? Boleh Mas, silahkan. Oke, siap. Saya putarkan lagi. Aku minta landing page selesai sebelum kamu pulang ya. Hah? Landing page secara keseluruhan? Yep, no excuse. Kayaknya nggak mungkin ya Mbak. Soalnya kan itu perasaan proyeknya baru dikasih kemarin deh. Masa hari ini harus sudah selesai sih? Kan waktunya itu nggak segitu loh Mbak. Aku juga nggak bisa dipus ya Mbak. Mustahil banget kerja seharian, terus sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Oke, Bapak Ibu, silakan ini Bapak dan Ibu. bahasa-bahasa anak remaja kita kayak ini nih sekarang nih. Iya ya, Ibu ya. Ada ada apa Coding. namanya bahasa-bahasa yang kalau dari saya itu masih kurang familiar Bu Elf ya. Kayak apa tadi namanya Coding landing page. page seperti itu. Itu bahasa-bahasa generasi Z ya Bu Elf ya. Generasi-generasi di atasnya saya ya begitu. Dan memang nggak bisa dipungkiri memang apa teman-teman eh, orang muda itu sehari-hari menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu ya, begitu boleh. Iya. Ada Bapak Ya. Ibu nih mungkin yang mau membuka mic-nya. Oh, Alba raise hand. Iya, Silakan. ada Bapak Alba. Monggo Pak Alba. Monggo, Pak Alba, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Alba? Baik, selamat Ye. malam Bu Hindun. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini saya juga guru SMK 7. Oh, Mantan. nggih. Berarti ini Pak nggih, mantan SMK Negeri 7 nggih. Sekarang Iya, berdinas di mana, Pak? saya di Pati. Oke, di Pati. Berarti sudah lama Pak nggih pindah ke Pati. Ya, sudah 3 tahun. Oke. Salam hormat senior. Ya, terima kasih Mbak Nggih. Elvia. Ini sedikit kaitannya dengan tadi yang video tadi, saya menanggapinya begini ya. Jadi situasi itu memang terjadi di generasi Z tadi ya judulnya itu. Karena memang pola-pola yang diterapkan saat ini cenderung generasi Z lebih longgar ya. Tidak ada lagi pressure-pressure di dalam pembentukan karakter. Nah, sehingga generasi Z sekarang itu cepat menyerah dan tidak maksimal di dalam bekerja manakala ada pressure. Maunya slow ya gitu. Nah, ini tadi sebetulnya bisa dilakukan kalau memang dia terbiasa dengan pembelajaran yang mungkin disiapkan sedemikian rupa. Nah, kalau sekarang kan enggak, anak generasi Z itu cenderung memilih mana. Nah, ini yang mungkin kalau kita generasi apa ya? Kalau saya tuh ya mungkin enggak begitu. Kalau saya nanggapi, wah ini mesti selesai dong. Karena ini tanggung jawab kan gitu. Lain lah ceritanya. Nah, ini Iya, ya iya. yang jadi kesimpulannya ya kalau menurut saya perlu ada metode yang pas bagaimana memberikan tanggung jawab apapun pekerjaan itu. Karena di lowongan pekerjaan biasanya ada kalimat begini loh, mau bekerja di bawah tekanan.
Iya, Nah, Iya, itu. benar Pak, benar Nah, itu. tetapi Hampir kita semua. menekan generasi Z di dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah itu jadi kadang jadi masalah. Nah, ini deviasi. Itu aja mungkin. Jadi kalau menurut saya ya perlu ada perubahan perilaku dalam proses pembelajarannya. Terima kasih. Oke, super sekali Pak oke. Alba. Terima Iya. kasih Bapak atas ini ya tanggapan dari video tersebut. Mas, Siap. ada Pak Ya Panji. Iya, ada Pak benar Panji. sekali. Ada Pak Panji. Monggo Pak Panji, silakan. Ngapunten Pak, masih di mute? Ya, Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar Pak Panji? Sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Ye. Monggo Pak. eh, perkenalkan saya orang tua murid dari SMK Negeri 7 ya ini ya, SMK Negeri 7. Oke. Kemudian saya ingin menanggapi juga mengenai apa ini generasi Z, Gen Z ya, Gen Z Iya. istilahnya. Kalau kami ini kan baby boomers, saya sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Alba tadi. Ya, saya sendiri mengalami Bapak. Jadi saya ini merupakan, saya punya beberapa karyawan. Terkadang di dalam proses rekrutmen itu saya membandingkan antara rekrutmen generasi Z, kemudian generasi milenial, kemudian yang sebelumnya adalah generasi baby boomers ataupun apalah namanya, ya, itu memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi di era sekarang ini, milenial ini, Gen Z ini, ada yang bilang ini sebenarnya generasi strawberry. Jadi Iya. generasi strawberry ini adalah dia dibungkus oleh pola asuh yang begitu rapi, begitu cantik, begitu ini kan tampak indah, tapi sekalinya jatuh dia sudah lembek istilahnya, seperti itu. Jadi peran orang tua di sini, para orang tua ini kan berkumpul ya. Saya sendiri juga berusaha menemukan metode ketika anak saya ini mendapatkan tugas, mendapatkan apa, itu peran orang tua itu sangat penting. Jadi orang tua di sini harus terbiasa memberikan anak itu tanggung jawab yang pokok, tanggung jawab yang sifatnya ini yang pertama menyelesaikan untuk urusan dirinya sendiri, itu harus selesai. Kemudian yang kedua, itu juga harus ketika menyelesaikan masalah di luar dengan orang lain, selain dirinya sendiri kan, jadi untuk menyelesaikan masalah di luar. Itu dia harus bisa menemukan solusi apabila ada masalah. Jadi memang ini adalah sebuah era di mana agak lembek ini. Nah, ini mumpung karena SMK Negeri 7 ini adalah bibit-bibit unggul, insya Allah ya, Bapak, Ibu, bibit unggul di sini, eman-eman artinya kemampuan akademis maupun kemampuan hard skill-nya maupun soft skill-nya ini sudah ada modal, ya ini mari kita dukung anak-anak kita untuk supaya mereka ini mentalnya kuat. Artinya bagaimana misalkan ada sesuatu, ada problem di luar, biarkan dulu mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Biarkan dulu mereka berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian orang tua itu tapi juga tidak lepas tangan. Ajak mereka diskusi menemukan solusinya, ajak mereka diskusi untuk berpikir kritis sehingga anak itu terbiasa sesuai dengan soft skill tadi, mulai berpikir kritis, mulai keterampilan komunikasi, kemudian keterampilan bersosialisasi. Itu semua tidak instan, Bapak Ibu. Jadi itu semua perlu proses, perlu pendidikan yang berangkat dari rumah. Kalau hanya dari luar saja saya kira kurang ini ya Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya tanggapi. Kemudian kalau mengenai kesiapan kerja ini, insya Allah anak-anak kita
ya nanti mendekati ini mungkin sesi-sesi seperti ini ada lagi, diadakan lagi atau seperti apalah metodenya, tetapi nanti ketika anak-anak kita ini 2 atau 3 tahun ke depan ini persaingan mengenai mengenai apa teknologi AI, kemudian mulai era-era di mana pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis itu tergantikan oleh teknologi, itu harus kita siapkan dari sekarang. Sebab kalau tidak, eh, kita akan kalah sebagaimana yang sudah terjadi. Toko online seperti Matahari tutup, sekarang yang merajai adalah toko online. Kemudian ojek-ojek pangkalan kalah digantikan oleh ojek online. Semuanya sekarang harus berpikir keras untuk ke arah sana, ke arah ke depan. Jadi nggak sebagai orang tua kita jangan sampai yang penting sekolah saya pasrahkan sekolah, itu saya kira nggak bisa seperti itu ya. Jadi terima kasih, sesi seperti ini saya pikir harus minimal 1 semester sekali lah diadakan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Panji, super sekali tadi tanggapan dari Pak Panji ya, boleh ya, mengenai Gen Z, kemudian juga Pak Panji tadi membandingkan boleh ya, tentang beberapa generasi di tempat kerjanya Pak Panji, seperti itu bagaimana perbedaannya, dan memang realitanya sangat berbeda boleh ya, generasi Z dengan generasi-generasi yang lain dari pengalaman di tempat kerjanya Pak Panji tadi. Dan juga Pak Panji tadi menambahkan tentang strawberry generation, Pak ya. Istilah yang mungkin masih belum ini ya, masih belum familiar begitu ya. Orang banyak tentang generasi strawberry yang dimana dari penuturan Pak Panji tadi bagus di luar, menarik mata, menawan, ternyata di dalamnya lembek begitu ya Pak Panji ya, begitu. Dan juga tadi kegiatan-kegiatan parenting seperti ini itu mungkin bisa dilakukan 1 semester sekali begitu. Dan kalau kami sih senang banget Pak bisa ini ya berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa saling berbagi, bercerita satu sama lain, kalau bisa 1 semester 2-3 kali hajar begitu. Ya, Bu Indun ya, Gas ya Mas ya. Gas terus pokoknya. begitu. Siap. Ada poin lagi, Mas. Ada poin bahwa ini tuh proses, nggak bisa instan. Nah, peran orang tua, peran keluarga itu di situ. Sangat penting di sana ya Bu. Iya, Ya, benar sekali. gitu. Oke, baik. Ya, mungkin ada lagi Bapak dan Ibu, boleh ya? Ya, Kita sekaligus masih mungkin ada hal mungkin yang ingin disampaikan atau ditanyakan seputar materi ini mungkin. Oh ya, silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan tadi ya di paparan dari Bu Olive. Silakan. Kemudian mungkin ada hal yang kurang mengerti tadi di paparannya Bu Olive. Atau mungkin ada yang mau berbagi cerita. Mungkin Bu Olive ya, Ya, seputar generasi Z pengalamannya. ini, pengalamannya begitu dalam apa ya namanya, dalam pengasuhan, pola asuh generasi Z di keluarga seperti itu. Monggo Bapak dan Ibu, silakan jika ingin berbagi cerita begitu. Silakan bisa mengacungkan tangan. Monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu nih Bu Hindun. Bu Hindun Nggih. mungkin bisa berbagi cerita nih. Kalau di SMK 7 Semarang ini gimana ya Bu kondisi peserta didiknya? Kalau kondisi peserta didiknya masih seperti kurva normal Ibu. Hmm, Masih seperti kurva normal. Jadi ada yang di sisi kanan, ada yang di sisi kiri, ada yang di tengah-tengah. Itu konsep yang saya dapat dari senior saya. Ya, dimanapun tempat pasti seperti itu. ya, Nah, itu yang membuat kita masih harus terus belajar dan mengasah diri untuk menghadapi ada apa lagi nih nanti di depan sana. Nah, kan gitu. Nah, yang ini tadi sudah ini sudah membuktikan nih bukan hanya peserta didik aja yang harus mengenal ini
tapi guru juga Betul. terus-menerus untuk membantu peserta didiknya. Nggak hanya guru, kita butuh partner ya, Bu. Betul, Ibu. Jadi orang tua ini adalah partner kami. Jadi kami sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu selaku orang tua siswa begitu ya. Karena nggak bisa kalau hanya sekolah atau Bapak Ibu guru di sekolah tidak bisa. Harus sinergi, bekerja sama seperti itu. Betul napa mboten Bu Olivia? Setuju saya. Terus guys seperti itu. Dan Iya. yang katanya generasi stroberi tadi dikatakan cantik dari luar, kemasannya indah, tapi ternyata mudah sekali. Apa tadi ya? Udah Hmm, sekali. liur begitu ya. Mudah sekali Jangan-jangan ini, rapuh, Ibu. iya Mudah Bapak sekali Panji ya, rapuh. keren Hmm. sekali loh Pak Panji ini. Mudah Hmm. sekali rapuh begitu ya. Nah, Mm-mm. jangan-jangan ini ada kontribusi apa ya dari kita nih generasi di Mm. atasnya. Kok bisa anak-anak generasi sekarang jadi seperti ini? Jangan-jangan kita berkontribusi salah tadi di sana. Pak Panji mungkin kenal Ya, Queen ya. Ada lagunya ya, Queen yang Too Much Love Will Kill You gitu kan. Nah, jangan-jangan kita nih too much love ke anak-anak kita ya. gitu. Jadi Gitu kan. mohon izin saya sampaikan, memang di beberapa seminar-seminar yang pernah saya ikuti, memang saya sering ikut seminar di kalau entrepreneurship, kemudian seminar ketika kita ketemu di dunia usaha, itu mereka mengeluh soal SDM ini. Kita sedang di dunia usaha ini sedang krisis SDM, sehingga eh, anak yang generasi milenial atau sebelumnya itu tahan kerja bisa sampai 12 jam, tapi ketika ketika kita apa rekrutmen untuk anak-anak generasi Z ini, mereka kerja 6 jam saja sudah capeknya luar biasa. Jadi Betul. apa namanya itu perlu perlu apa kita sedang mengalami krisis. Kemudian eh, yang disampaikan seperti yang kemarin ada Ustadz siapa itu, saya di PO Hotel atau di Paragon itu, saya dia menyampaikan bahwa budaya yang sekarang atau musimnya sekarang adalah musim resign. Jadi bahasa resign itu sebetulnya untuk memperhalus bahwa saya ini bosen, saya ini butuh Iya. keluar. Nah, sifat bosan itu sangat-sangat apa namanya sangat melekat di ini karena dinamis, karena banyak apa itu namanya anak-anak muda mungkin mereka saat ini sedang apa seperti karyawan saya ini sedang kerja di tempat saya ya, tapi ketika mereka scroll TikTok, scroll apa itu kemudian keluar di FYP. Di FYP ini Hmm. ada potensi kerja di Jepang, gaji 25 juta per bulan, Iya. kemudian kerja di Australia, kerja di mana. Nah, itu menggoyahkan pikiran mereka. Jadi mereka tidak teguh dalam dalam apa namanya dalam etos kerja di tempat kerja yang tempat di mana dia sedang apa mencari Kurang nafkah menekuni sekarang. begitu ya Pak ya. Sekarang ya. Kurang Jadi menekuni itu bidangnya. ya mungkin mereka pengen butuh banyak experience silahkan, tetapi apa namanya kalau sudah memantapkan diri di dunia kerja, artinya kalau kemudian dia experience-nya itu hanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak untuk mengembangkan apa namanya mengembangkan potensi diri, kemudian dia eh, membuka lapangan kerja baru. Karena ketika experience itu dipakai untuk membuka lapangan kerja baru, oh, it's adalah dari satu tempat ke tempat yang lain, toh akhirnya mereka akan sama beradaptasi lagi mulai dari nol lagi. Mereka akan saya sering menjumpai Betul seperti Bapak. itu termasuk di tempat kerja saya sendiri. Mereka keluar, kemudian mereka di tempat lain enggak ini, mereka mengirimkan surat lagi ke saya untuk Bisa diterima bisa lagi. bergabung lagi Balik dengan lagi ya, saya. Pak ya. Ya, nanti sangat banyak sekali. Ya, kasus-kasus seperti itu hampir di luaran terjadi. Jadi ini tugas orang tua. Memang itu kontribusinya orang tua, Bapak Ibu. Jadi kalau ada tugas kadang-kadang jadi orang tua, ojo lah mesake anake gitu. Sebetulnya nggak boleh memang memaksakan, tetapi harus ada target pencapaian, berproses dari hal yang kecil dulu. Ketika kita beri tanggung jawab untuk menyelesaikan hal kecil, meningkat lagi ke level yang lebih di atasnya, ke level menengah,
kemudian ke level yang tingkat lebih sulit, kemudian tingkat yang rumit sekalipun itu nanti mereka akan berproses, tapi mulai kita biasakan dari masalah-masalah yang kecil dulu untuk mengurus dirinya, mulai pakaiannya, mulai apanya namanya sepeda motor yang dia pakai. Kadang kita menjumpai sekarang ini orang tua itu di bengkel itu yang sering saya jumpai mereka menservis motor siapa? Ternyata itu Motor motor anak yang anaknya. biasa dipakai Oke. sekolah. Nah, itu Ya, tadi. itu kan hal-hal Mm-mm. kecil seperti itu. Cuci motor juga begitu. Cuci motor ketika saya juga di minggu pagi itu di tempat cucian motor atau cucian mobil itu ternyata itu Mm-mm. motor yang sering dipakai yang Oke. ini yang biasa dipakai anaknya loh, ini yang ngurus Mm-mm. bapaknya gitu loh. Nah, itu dari hal-hal kecil seperti itu saya kira kita perlu memberi mereka tanggung jawab, perlu melatih mereka tanggung jawab, melatih mereka biarkan dia ada solusi. Misalkan, mohon maaf ini Bu Indun di Ide. SMK 7 kalau terlambat itu kan biasanya ada punishment seperti apa. Itu ya biasanya kan ada orang tua yang bagaimana caranya membuatkan apa namanya ini apa namanya mungkin Apa? udahlah izin sekalian atau Izin gitu ya. ya ya Eh, itu Nah, ketahuan di sebetulnya bocoran nih. nah itu sebenarnya nggak penting gitu loh. Tapi saya nggak Tuh. pernah melakukannya. Tapi kalau dia punya apa, saya yang ada dua opsi. Ketika orang tua anaknya itu apa namanya terlambat, dia Daripada dihukum, melindungi, tetapi orang tua yang bijak besoknya lagi dia akan memaksa anak itu untuk bangun pagi supaya besok nggak terlambat. Nah itu yang bisa dilakukan adalah ya silahkan tinggal pilih kan gitu. Ye. Nah, Mm-mm. Oke. begitu ya Ibu. Pak Gitu. Panji. Iya. Ide luar biasa. Pak Panji Boleh. ini walinya siapa ya? Maaf saya jadi penasaran. Wali dari Wika, kelas Bu. berapa, Pak? Wika, Wika Jendra. ya. Oh iya. Ye, terima Oke. kasih, Bapak. Iya. Pak Panji, tapi ada satu pertanyaan saya nih Mas, Oh, sebentar. apa tuh, Bu Olive Pak Panji nih. pertanyaannya? Nah, Ya. gini, semisal nih, saya nggak tahu ya, ini anak pertama, Wika ini anak pertama atau anak kedua saya. Nak bungsu, Nah, Bu. oh anak bungsu. Nah, apabila Hmm. Bapak mengalami hal ini, anaknya tadi mau pindah kerja, Hmm. apa nih yang akan Bapak lakukan? Saya akan mendidik mereka kalau kamu itu mau pindah kerja, yang pertama pastikan di tempat kerja yang baru itu experience-nya atau tantangannya lebih besar. Jangan lebih kecil. Jadi apa yang didapat di tempat kerja yang baru, yang pertama itu harus menambah keilmuan, yang harus menambah skill, harus menambah tekanan yang jelas. Kalau tekanannya malah berkurang, nggak saya izinkan. Berarti kamu belum lolos di tekanan itu, gitu. Sampai dia harus lolos dari tekanan itu, Kalau baru cari nanti yang lebih mudah berarti nggak oke gitu ya, Pak ya? ya kalau saya akan melatih seperti itu. Misalkan ini pekerjaan sama ini diterima di bengkel resmi, atau kalau anak saya kan KGS ya, mungkin diterima di PT developer yang lokal. Ketika dia hanya berpindah dari developer lokal ke developer lokal yang lain, ya jangan dulu. Kalau pindahnya ke developer nasional atau BUMN, silahkan. Kan artinya kita punya Naik advice, tingkat ya. punya advice nanti di sana secara adaptasi, lingkungan sosialnya beda, kemudian skill yang didapat beda, mungkin sistem kerja ataupun keilmuan yang didapat, materi yang ada di dunia kerja itu kan misalkan developer lokal itu kan hanya desain, building, menjual. Tapi di tingkat developer nasional itu nggak hanya itu, pasti ada complaint handling seperti apa, ada manajemen risiko seperti apa, kemudian ada perencanaan wilayah dan kota seperti apa. Jadi kita harus upgrade ini. Kalau berpindah hanya mencari gaji, saya nggak izinkan. Tapi ketika berpindahnya itu mempunyai tantangan yang lebih besar, kemudian ilmu atau benefitnya secara skill itu lebih menunjang, itu akan saya dukung. Begitu. Ya, terima kasih Pak Panji. Jadi poinnya Bapak Ibu sudah masuk. Ada komunikasi antara orang tua dan anak gitu. Jadi kalau komunikasinya bagus,
maka orang tua dapat memberikan intervensi dan anak pun dapat memahami gitu ya. Kan kita sudah melalui masa remaja nih. Mereka kan belum. Terkadang ego-ego remaja itu yang menjadi penghambat ya. Egonya aku mau begini nih Pak, nah, gitu. Tapi dengan komunikasi yang baik itu akan membantu remaja dan juga membantu kita memberikan pemahaman terhadap mereka. Begitu. Untuk membangun komunikasi yang baik ini, nah, kalau untuk membangun komunikasi yang baik ini, maka orang tua mungkin butuh sesi-sesi gitu ya. Kan nggak mudah ya. Hmm. Sisa sesi-sesi kapan kita diskusi kecil-kecil akhirnya jadi mendalam gitu ya diskusinya. Terima kasih Pak Panji, terima kasih Mas Wicak. Mungkin gitu dari saya. Silahkan Mas. Iya, baik. Ya, menarik banget ya, Bu Olive, Bu Hindun ya tadi. Apa namanya? Saya dapat pembelajaran baru dari orang tua. Saya baru belajar jadi orang tua juga, Bapak dan Ibu. Apa namanya? Saya punya anak saya masih kecil, jadi saya belajar banyak pada malam hari ini dari Bapak dan Ibu sekalian ya, seperti itu. Ada banyak sekali insight atau pembelajaran yang saya khususnya saya pribadi dapat begitu ya, Ibu Olive, Ibu Indun dan juga Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Iya, mungkin sebelum kita menutup kegiatan karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.55, Bu Olive dan juga Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada apa namanya penutup atau kesimpulan dari Ibu Olive atau mungkin dari Ibu Hindun seperti itu untuk Boleh Mas nanti. ini ya apa namanya memberikan semangat gitu kepada Bapak dan Ibu peserta didik di SMK Negeri 7. Tadi di apa namanya selama proses kegiatan tadi kita udah membahas tentang bagaimana peran orang tua dan juga kita dihadapkan pada situasi di mana generasi Z apa anak-anak kita ini seperti yang diceritakan oleh Pak Panji tadi ya apa namanya pada saat lihat HP yang lagi viral, kemudian oh ada kerjaan ini mau mau ke sana mau ke Jepang mau ke Australia gitu, seperti itu. Nah mungkin ada apa namanya saran, kesimpulan apa namanya atau semangat gitu yang diberikan untuk Bapak dan Ibu sekalian karena saya yakin ya apa namanya kita bisa kerja bareng, kolaborasi bersama seperti itu baik dari Save the Children, kemudian dari pihak sekolah, begitu, dan juga dari orang tua untuk mewujudkan apa yang sama-sama kita cita-citakan tadi, begitu Pak Kadep. Silakan mungkin. Izin Bu Olivia, Oke, Mas monggo, Ebi. monggo, Ibu Indun. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah mengaturkan banyak terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu orang tua murid bergabung dalam kegiatan ini. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan salam. Semoga kegiatan ini nanti bisa memberikan manfaat. Terima kasih kepada Save the Children dan juga Bu Olivia yang sudah berkenan menyampaikan materi. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang sudah menyimak dari awal sampai akhir acara. Sekali lagi mohon untuk kedepannya nanti dukungan dan kerjasamanya demi kebaikan putra-putri kita bersama seperti itu. Mungkin nanti ke depannya putra-putri panjenengan akan banyak mengikuti kegiatan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ebi tadi, penyelesaian modul melalui LMS sehingga mungkin tentu saja butuh waktu, kemudian dukungan perangkat seperti itu dan lain sebagainya. Mohon dapat dibantu ya Bapak Ibu. Oke, kiranya Oke, itu yang dapat saya sampaikan Mas Ebi, oke, Pak Alba, Pak Josti, Pak Terima kasih Panji, Bu. dan yang lain sebagainya, Pak Aris Putro yang sudah tergabung semuanya. Terima kasih sekali lagi. Matur nuwun. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Ebi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hindun. Dari Ibu Olive mungkin ada Ya, yang sedikit ingin aja disampaikan? Monggo, ya. Bu. Bapak Ibu, ini kan usaha kita ya, membantu anak-anak kita nggak tahu dari jalan mana Allah akan memudahkan, maaf ya kalau di Muslim ya, akan memudahkan langkah anak-anak kita ini.
Tugas orang tua kan selain membimbing, mungkin mendidik di rumah, jangan lupa titip doa untuk mereka supaya kehidupannya lebih baik lagi. Terlepas mereka menjadi apapun tujuan yang mereka inginkan, semoga mereka mendapatkan pengalaman yang terbaik, diberikan kemudahan semuanya. Nah, titik poin pentingnya eh, membantu support terhadap pola asuh di rumah ya Bapak Ibu, supaya penerapan 5 soft skill tadi masuk gitu. Jadi mereka walaupun mereka disebut generasi Z, tapi punya akar gitu, akar yang kuat menopang terhadap kehidupannya. Gitu Mas, terima kasih. Terima kasih juga support dan perannya SMK Negeri 7 Semarang, Bapak Ibu yang Terima kasih. berproses dalam kegiatan ini, juga Save the Children memberikan kesempatan saya berbagi. Demikian, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Panji. Mas, maaf, Waalaikumsalam Icak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Liv atas ini ya, apa namanya, saran dan masukannya tadi bagi orang tua. Sebelum kita mengakhiri pada apa namanya sesi online parenting kita pada malam hari ini, kita akan berfoto terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Mohon izin, Bapak dan Ibu, jika berkenan bisa on-cam seperti itu. Eh, Kita bisa berfoto bersama sebelum kita apa namanya menyelesaikan kegiatan pada malam hari ini. Begitu. Oke, baik. Saya izin untuk menjadi tukang foto, Bapak dan Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke, lagi. Ini di lembar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, ini yang di lembar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya mewakili Save the Children Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar SMK Negeri 7 Semarang yang sudah ini ya bekerja sama dengan kita menyelenggarakan kegiatan sesi online parenting ini. Terima kasih juga buat Bu Olive yang sudah menjadi narasumber dalam kegiatan kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya bagi Bapak dan Ibu orang tua peserta didik dari penerima manfaat program Skill to Succeed di SMK Negeri 7 Semarang. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan pada malam hari ini ya, kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang kita diskusikan dan kita bicarakan tadi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Saya izin untuk mengakhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai berjumpa kembali Bapak dan Ibu di kesempatan Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sehat-sehat ya Bapak dan Ibu. Oke. Recording stopped.